warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali teman-teman dimanapun berada. Teman-teman sekalian, kita hadir lagi channel YouTube Bengkel Jambi 88 Auto. Jadi untuk tutorial pembahasan kali ini teman-teman, kita tetap akan membahas masalah tentang pompa air jenis satu Panasonic dan jenis-jenis lainnya. Jadi untuk pembahasan kali ini teman-teman, kita akan memaparkan tentang Sanyo yang kalau kita colok dia berdengung teman-teman. Nah, saya akan memaparkan penyebab berdengung tadi. Jadi apabila teman-teman memiliki Sanyo dicolok itu dia berdengungnya itu tidak muter, itu penyebabnya ada 3 macam faktor. Nanti akan kita gambarkan, kita rincikan secara jelas apa penyebabnya kok Sanyo itu bisa berdengung. Oke teman-teman, kita langsung akan mengecek daripada Sanyo yang ada di sini teman-teman ya. Nah ini dia teman-teman ya, Sanyo yang sudah kita memang siapkan di sini ya teman-teman ya. Jadi di sini ada jenis Panasonic ya teman-teman ya, Sanyo-nya ya. Jadi teman-teman, penyebab daripada faktor daripada Sanyo itu kalau kita colok umpamanya seperti ini, dia tidak muter tapi berdengung saja teman-teman. Itu faktornya ada 3 teman-teman ya. Penyebabnya itu ada 3. Jadi berdengung itu teman-teman sebabnya itu ada 3. Apapun jenis pompa airnya teman-teman, kalau berdengungnya tuh memang kita colok itu sebabnya itu ada 3. Jadi mau dicatat teman-teman ya. Tidak semua berdengung itu sama penyakitnya, penyebabnya tidak teman-teman. Berbeda-beda dia teman-teman. Oke teman-teman, kita akan membahasnya teman-teman ya. Jadi penyebab daripada Sanyo bila dicolok berdengung 1. Ini contohnya teman-teman. Ini kita kasih lihat. Jadi apabila teman-teman memiliki Panasonic, Sanyo, apapun jenis lainnya, apabila kita colok seperti ini perhatikan ya teman-teman ya, kita colokkan seperti ini, katanya teman-teman, dia berdengung baru kita putar gini. Nah, jadi teman-teman, apabila kita menemukan permasalahan Sanyo, apabila dicolok seperti ini, dia berdengung, terus mau diputar dulu engkol kayak gini, itu teman-teman penyebabnya 1 karena adanya gumparan kawat di dalam ini yang putus teman-teman. Ada gumparan kawat yang putus. Nah, penyebab gumparan kawat yang putus itu macam-macam teman-teman. Ada yang memang sudah rapuh, ada memang dia sudah panas, putus teman-teman. Tetapi teman-teman, biasanya pengalaman kita menunjukkan di bengkel kita ini sering permasalahan Sanyo yang sifatnya kalau dicolok seperti itu tadi, diputar dulu, itu penyebabnya teman-teman, atau untuk memperbaikinya itu tingkat kerepotannya sangat tinggi teman-teman. Kenapa saya katakan demikian teman-teman ya? Saya anjurkan kepada seluruh teman-teman ya, ini saya anjurkan apabila menemui permasalahan Sanyo seperti itu, mengalami berdengung seperti ini, itu sebaiknya teman-teman mengganti sajalah, nggak usah diperbaiki saja. Kenapa? Karena itu sudah repot teman-teman ya. Nah, bagaimana cara perbaikannya teman-teman untuk Sanyo yang sifatnya berdengung ini? Caranya sangat gampang teman-teman. Caranya itu sangat gampang, cuman untuk memperbaikinya itu yang jadi masalah teman-teman. Kenapa saya katakan begitu? Karena kita akan mencari titik yang putus tadi di mana. Oke, caranya bagaimana teman-teman? Ada 2 macam. Pertama ini kita buka. Kita copot, setelah kita copot kita keluarkan semuanya itu isinya ini, kita tinggal lihat dinamo yang belum kosong. Kita lihat untuk mengeceknya itu gampang, teman-teman tinggal colokkan saja, tas katanya, bila ada tembakan api, bunga api di dalam itu arti bagian itulah yang putus. Nah penyebabnya itu teman-teman saya katakan tadi, itu karena saudara. Nah yang saya katakan tadi pada teman-teman, sebaiknya penyakitnya dia kenapa? Oke teman-teman bisa tahu itu penyakit, sudah tahu putusnya itu di mana gitu ya. Permasalahannya teman-teman untuk menyambungnya itu teman-teman pasti mengalami kerepotan. Kenapa? Ingat teman-teman, pada umumnya gumparannya, kawatnya dinamo seperti ini itu umumnya kawatnya itu jenisnya aluminium.
terkecuali teman-teman bila kawannya kita klik itu warnanya kuning, berarti itu tembaga. Nah kalau tembaga bisa jadi kita perbaiki kapal, karena kalau kita bongkar semua kawatnya itu, gulungannya itu ada yang khusus kita cari mau kita sambung. Kalau dia tembaga, dia tidak gampang patah, tidak rawan putus, tidak masih menarik. Tapi sebaliknya kalau dia aluminium sia-sia teman. Jadi saya anjurkan mendingan kita beli cari pada gantinya dengan yang second atau yang baru itu aja teman-teman ya. Itu satu penyebab berdengung tadi teman-teman. Yang kedua teman-teman, penyebab berdengung itu ada dua teman-teman ya. Tadi saya katakan ada tiga ya. Kita masuk ke pembahasan yang kedua. Apabila teman-teman kita colok seperti ini, menemui permasalahan seperti ini, kita colok seperti ini, katanya. Kita colok lagi, katanya. Itu teman-teman, penyebabnya itu teman-teman ada dua. Nah ini perhatikan dulu. Makanya teman-teman, pertama kali yang harus teman-teman cek putarannya ini dulu. Apabila putarannya ini mengalami sangkut berat, itu penyebab berdengung juga teman-teman. Jadi biasanya kalau berat ini sudah kita selesaikan permasalahannya, sudah kita perbaiki, biasanya itu penyebabnya itu seperti itu teman-teman. Ingat ya, bila teman-teman memiliki permasalahan sangkut, apabila dicolok berbunyi kita colok lagi, itu ada dua. Pertama, dia punya bearing, dia punya kelahar, ada yang ngecip. Jadi kita bongkar angkernya itu, kita lihat kelaharnya pasti ada yang ngecip, ada yang sangkut, nggak bergerak. Jadi kita usahakan kita bongkar, kita ganti kelaharnya teman-teman. Khusus yang tidak bergerak tadi, apakah yang di depan kelaharnya ataupun yang di depan, di belakang. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, penyebabnya itu dudukan daripada kelaharnya itu, rumah kelaharnya itu udah goyang teman-teman, sudah haus, juga mengakibatkan begitu kita colok tadi dia hentakannya itu bergoyang teman-teman. Jadi penyebabnya ada dua teman-teman tadi. Pertama, kelaharnya yang berat, membuat berat tadi, yang membuat itu berdengung. Yang kedua tadi, begitu kita colok itu ada dudukan kelaharnya yang sudah longgar. Jadi atap rumahan ini sudah longgar. Di tempat duduknya kelahar itu ada yang sudah longgar. Entahkah yang di depan, entahkah yang di belakang. Kira-kira itu gambarannya teman-teman, penyebab daripada sanyo berdengung. Jadi teman-teman bisa memilah apabila memiliki sanyo Panasonic ataupun mesin pompa airnya. Apabila teman-teman mempunyai permasalahannya seperti yang saya ceritakan tadi. Yang pertama, bila dicolok seperti ini. Nah, ini kebetulan sekali ya teman-teman ya, dia mau dicolok ya. Ini karena memang bebannya lagi kosong. Nah ini, lihat teman-teman, kita colok. Apabila berdengung ini teman-teman, jadi kita putar gini. Nah, baru ini dia bisa berjalan. Nah, inilah penyebabnya teman-teman yang sedikit repot akan dihadapi, akan dijumpai oleh teman-teman untuk memperbaikinya. Jadi saya yakinkan, menurut saya pribadi, ini saya rekomendasikan sebaiknya teman-teman apabila sudah mengalami ini seperti itu tuh sangat repot lah memperbaikinya teman-teman. Jadi lebih baik teman-teman mengganti daripada baru atau mencari pada second. Itu yang satu. Yang kedua teman-teman, jangan lupa saya katakan tadi, bila berdengungnya kita colok seperti ini, kita colok lagi, katanya, itu teman-teman bisa dipastikan lahar bearingnya yang sangkut berat. Satu, yang kedua bisa dipastikan itu ada dudukan kelahar rumahannya ini yang memang sudah goyang. Itu teman-teman yang umumnya sanyo Panasonic mau jenis pompa air apabila mengalami permasalahan berdengungnya itu cuma ada dua teman-teman, lain tidak ada. Berdengung penyebabnya diputar dulu baru hidup, berdengung apabila katanya bunyi seperti itu teman-teman ya. Jadi saya sarankan sekali lagi pada teman-teman, apabila memang berdengungnya berbunyi gitu kita colok, berdengungnya seperti itu gampang perbaikannya teman-teman. Tidak usah teman-teman pikirkan lagi untuk apa ya, seperti agak sulit untuk memperbaiki, tidak, itu paling gampang. Itu solusinya hanya ada teman-teman pada bearing.
bearingnya diganti ya, diganti teman-teman. Yang kedua dudukannya dudukan daripada dinamonya ini sudah goyang sehingga mengakibatkan kelahar pun begitu dikejut listrik dia bergoyang. Itu makanya dia tidak sanggup untuk mendekatkan kepada rumahan angker tadi teman-teman ya. Jadi teman-teman dimanapun berada, apabila punya permasalahan seperti yang saya ceritakan tadi, sudah saya gambarkan tadi, solusi saya kepada seluruh teman-teman dimanapun berada, apabila mempunyai sanyo yang berdengung tapi diputar dulu, itu sebaiknya teman-teman nggak usah diperbaiki lah ya. Karena bisa diperbaiki teman-teman, itu bisa, cuman kosnya itu, biayanya itu tentu ada hitung-hitungannya. Sementara harga sanyo seperti ini teman-teman, kalau tipe yang bagus seperti ini Panasonic paling banter 500.000. Sementara ada kelas yang nomor 2 contohnya nasional 125 itu kisarannya bisa 350. Sementara untuk perbaikannya kita tidak tahu teman-teman, bisa 200 bisa. Jadi sementara ya menurut saya ini teman-teman, jangan kita direpotkan dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Lebih bagus kita mengganti ban ataupun mencari yang ceket teman-teman ya. Nah, itu solusi buat teman-teman dimanapun ya. Jadi sekali lagi saya gambarkan kepada seluruh teman-teman, apapun jenis mereknya, apapun ininya, jenis pompa airnya, apabila permasalahan pompa airnya itu berdengung, ingat berdengung itu tetap ada dua, apapun jenis pompa air. Pertama, berdengung penyebabnya diputar dulu ya, dicolok seperti yang saya gambarkan tadi. Itu dipastikan gumparan dinamo di dalam itu, gumparan gulungannya itu ada yang khusus, itu penyebabnya. Jadi nggak usah lagi teman-teman repot bongkar sana bongkar sini, mungkin ada yang sangkut, enggak teman-teman. Sekalipun teman-teman sistemnya yang berdengung ini kita putar tadi itu, teman-teman sudah mengganti kelahar, sudah enak, tetap dia tidak akan mau. Itu bisa saya pastikan juga. Masalahnya akan gumparan dinamo yang terputus. Dan juga teman-teman memperbaikinya, saya kasih solusi kepada teman-teman. Cara memperbaikinya itu sih gampang, teman-teman. Maksud saya begini, melihat di mana yang itu gampang. Masalahnya untuk memperbaikinya itu teman-teman sulit. Teman-teman harus membongkar dulu dinamonya itu, kawatnya satu persatu di mana itu. Sementara kalau yang putus itu di depan masih enak, nampak kelihatan bisa kita sambung. Tapi kalau sudah menusuk ke dalam gumparannya itu, teman-teman kerepotan membongkarnya. Jadi kalau pun rekomendasi saya mau dibawa ke tukang servis dinamo ya silahkan lah teman-teman. Cuman saya pikirkan kita hitung juga nilai cost-nya itu teman-teman ya. Jadi besar daripada cerita saya, gambaran saya tadi ini, peluangnya tadi apabila sanyo itu berdengung bila kita colok ngat seperti itu bunyinya, itu besar peluangnya bisa bagus dengan memodalkan ganti clearing atau mengganti kelahar. Yang kedua, penyebabnya berdengat seperti yang saya gambarkan tadi juga bisa karena dudukan kelaharnya itu di tempurungnya ini udah lompok, udah kendor. Jadi solusinya gampang itu teman-teman. Kita cukup memberikan daripada isolatif saja, kita kasih lem setan, kita tempel balik lagi kepada yang kendor tadi, itu bisa solusinya teman-teman ya. Jadi faktornya itu teman-teman berdengung itu. Satu lagi teman-teman, dudukan kelahar yang ada di angker itu pun penyebabnya bisa berdengung, dengut maksud saya itu. Bila dicolok seperti itu bisa. Jadi kadang-kadang kelahar itu udah ya teman-teman ya, di asnya itu udah nggak duduk lagi. Jadi kita masukkan kelahar itu sudah di asnya itu udah kendor aja. Jadi teman-teman, itulah pemaparan dari kita tentang kalau kita menemukan sanyo itu kalau dicolok berdengung. Ingat gambaran garis bawah yang akan saya berikan itu terlihat tentang berada. Penyebab berdengung itu ada dua. Pertama, penyebabnya faktornya kita colok dia berdengung, kita putar dulu baru jalan, itu penyebabnya di sektor gumparan dinamo ada yang putus. Yang kedua, berdengungnya itu disebabkan oleh kelahar yang sudah sangkut ataupun yang sudah memang nggak ada lagi pelumasnya. Nah itu, jadi sebelum mencolok sesuatu itu teman-teman ya, pastikan dulu putaran ini. Apabila putaran ini memang sudah lancar, nah
Oke, baru kita colok. Ternyata dia bertemu karena diputar begitu bangun itu dinamo. Kalau dicolok ngat katanya, kita colok lagi bunyinya hanya ngat seperti itu dipastikan pasti permasalahannya di kelakar. Satu, yang kedua dudukan kelakar di rumahannya sudah goyang. Yang ketiga dudukan angkernya itu di lahar di angker AC itu pun sudah goyang. Ideal teman-teman gambaran dari kita. Jadi itu dulu teman-teman pemaparan dari kita. Jadi buat teman-teman yang memiliki daripada permasalahan ini nggak usah bingung-bingung lagi, cukup melihat daripada penyakit, daripada permasalahannya. Ini Sanjo berdengungnya karena apa ya? Apa diputar dulu atau apa? Jadi teman-teman bisa melihat daripada nanti untuk video kita ini penyebab-penyebab. Jadi teman-teman itu dulu pemaparan dari kita untuk kalinya tentang pembahasan kali ini. Kembali nanti kita tetap hadir pada permasalahan Sanjo yang memang kita memberikan solusi ya. Jadi bengkel kita ini bengkel Jadi 88 Auto ini memang memberikan solusi untuk pada permasalahan teman-teman yang memiliki tentang air. Jadi sekian dulu teman-teman pemaparan dari kita. Terima kasih sekali lagi, terima kasih yang setinggi-tinggi pada teman-teman yang sudah subscriber daripada channel YouTube kita ini ya teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa terus memberikan support dan dukungan melalui tombol subscribernya ya teman-teman ya, agar channel kita tetap eksis terus, bisa terus memberikan solusi pemaparan kepada seluruh teman-teman dimanapun, baik itu usaha, perorangan, maupun bengkel teman-teman. Jadi sekian dulu teman-teman, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.